Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu adalah Ibu Yuyun. Baiklah, pengertian bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal, keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat dan bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, dan sejarah yang sama atau mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Tujuan NKRI terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa ada: 1. Tingkat keamanahan seorang pejabat. 2. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah. 3. Kepercayaan pada wakil rakyat atau pemerintahan. 4. Tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. 5. Dorongan diri. Faktor-faktor penghambat: 1. Rasa malu berbangsa dan bernegara, ketidaktahuan akan nilai-nilai positif kekayaan negara Indonesia, merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia, ketidakpercayaan kepada pemerintahan, ketidaksahajaan para pemimpin, ketidaktegasan hukum yang berlaku, rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, dan merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Jadi kesimpulannya anak-anak adalah semua faktor penghambat bisa dihindarkan dengan mengajar dan menerapkan faktor-faktor pendukung sejak dini, yakni dengan pendidikan kewarganegaraan di semua sekolah. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, syukurillah. Kali pertama ini kita hanya mendapat bersua anak-anak semua. Perkenalkan Pak Guru, namanya lalu Ekan Satria. Nanti ya, siapa yang bernasib akan ketemu dengan Pak Guru akan mengajarkan mata pelajaran IPS. Ya. Baik. Sebelum kita mulai materi, mungkin tadi karena mengikuti materi pertama sudah agak capek, ya silahkan boleh ikuti gerakan Pak Guru dulu, kita olahraga sedikit, ya bisa renggangkan dua tangannya, angkat sebelah kanan, ya miring, kemudian ke kiri. Boleh sambil berdiri juga boleh, silakan. Ingat ikuti Pak Guru ya. Ya, goyang kanan, pinggulnya goyang kiri, ulang lagi, kiri, kanan, ya boleh puter. Oke, ya boleh sekarang duduk kembali senyaman mungkin ya, untuk mengikuti materi Pak Guru berikutnya. Jadi menyambung materi pertama yang disampaikan oleh Bu Nurul Kusumawardani tadi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi silahkan duduk manis ya, menyimak apa yang disampaikan Pak Guru. Boleh
ditemani dengan snacknya atau tehnya ya. Oke, santai, silakan. Oh ya, jadi materi Pak Guru ya yang diberikan tugas sekolah adalah terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi sebelum Pak Guru menyampaikan lebih banyak, maka sebelumnya mari kita menggugah rasa ya nasionalisme kita ya. Jadi dari 5 pendidikan karakter yang ada, religius ya, mandiri, kemudian gotong royong, salah satunya ya selain dari integritas adalah rasa nasionalisme. Jadi banyak cara untuk membangkitkan semangat itu ya. Nah, salah satunya mari kita sama-sama menyanyikan bersama salah satu lagu kebangsaan kita. Ya, mari siap-siap kita nyanyi bersama ya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, dengan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, semoga ya dengan kita menyanyi bersama ya menggugah lagi semangat nasionalisme kita untuk cinta tanah air. Untuk selanjutnya ya mari ya ikuti materi Pak Guru. Ya, jadi menyambung materi awal yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi ya. Jadi Pak Guru sedikit menambahkan bahwa hancurnya sebuah negara ya, ternyata kata kuncinya secara umum adalah karena pelapukan moral warganya. Oleh seorang filosof dan negarawan Yunani yang bernama Cicero menyatakan bahwa kesejahteraan suatu bangsa itu ditentukan oleh karakter warga negaranya. Kemudian ya tokoh sejarawan Inggris Toynbee juga menyatakan bahwa 19 dari 21 peradaban besar di muka bumi ini hancur bukan karena penaklukan negara lain, tetapi justru karena pelapukan moral dari dalam. Ya. Maka selanjutnya, apakah kondisi demikian itu dapat juga terjadi di negara kita? Itu menjadi pertanyaan. Ya, ya tentunya sangat mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Tergantung dari kita semua ya sebagai anak bangsa. Ya, andai ya akan terjadi penurunan kesadaran berbangsa ini akan terus didiamkan,
tentu akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. NKRI, mari kita jaga NKRI harga mati. Selanjutnya, maka tentu untuk menjaga itu, ya memupuk semangat cinta tanah air, maka berbagai upaya harus kita bangkitkan kembali. Sadar, cinta bangsa, cinta tanah air. Ya, kita yang beragam suku, ya, ada yang dari Sasak, ya, ada yang Bojo, ada wong Jowo, ya ini ngumpul di Spena ini. Jadi mari kita saling bergandengan tangan, ya, saling kerjasama, sehingga kalau seluruh rakyat Indonesia saling kerjasama, tidak memandang suku, tidak memandang agama, ras, tentu akan memperkuat bangsa kita, ya. Jadi tidak boleh saling tandang, saling mencegal, saling menjatuhkan, ya. Maka mari kembali, kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu konsep, ya, yang menunjukkan seorang individu terikat atau kelompok, ya, terikat menjadi bagian dari bangsa itu. Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki makna bahwa individu, kelompok yang hidup terikat dalam kaidah dan naungan, ya, di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sikap, memiliki perilaku yang tumbuh dari kemauan diri untuk landasi keikhlasan, kerelaan untuk bertindak positif, sekali lagi demi kebaikan bangsa dan negara kita. Maka tentunya banyak cara untuk meningkatkan kesadaran berbangsa. Salah satunya tadi Pak Guru mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Ya, cara lain banyak, cara bersosialisasi, ya, banyak untuk meningkatkan kesadaran berbangsa. Ya, antara lain bisa melalui keluarga, ya, teman sebaya pergaulan kita, kemudian ikuti sekolah-sekolah pendidikan atau ikut dalam organisasi nanti kalau kalian, ya, sudah, ya, di sekolah kita juga banyak organisasi, sudah bisa ikut aktif di situ, belajar, ya, belajar untuk menjadi seorang calon pemimpin. Nah, jadi semuanya cara sosialisasi itu tentu punya nilai positif dan ada juga dampak negatif. Tergantung sekali, tergantung pada diri kita bagaimana pandai kita memilih. Misalkan sosialisasi melalui keluarga. Jadi melalui keluarga, anak dapat belajar hidup dan mewariskan nilai-nilai kehidupan, ya, budaya yang dianut dalam suatu negara, masyarakat, ya. Jadi dalam keluarga harus memiliki dasar yang kuat dan watak yang jelas hingga memberi warna karakter pribadi kepada kita semua, ya. Jadi kebiasaan mungkin saat berangkat sekolah, ya, kita sudah hendak salim sama orang tua, salim, cium tangannya mereka, ya, minta doa, ya, untuk selamat dalam menuntut ilmu, balik dalam keadaan sehat, ya. Jadi itu harus dibiasakan, ya, harus dibiasakan. Kemudian, ya, orang tua, ya, kami ini, ya, juga, ya, harus memiliki kesadaran memberikan contoh bersikap perilaku yang menjunjung tinggi, ya, pluralitas, ya, keberagaman, perbedaan, ya. Bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan tidak sama, bersuku-suku, berbangsa, dengan ajaran, keyakinan, budaya yang berbeda, bukan artinya untuk bermusuhan, ya, tapi agar saling mengenal dan justru membina persatuan dan kesatuan. Ya, jadi bangsa kita ini memiliki keanekaragaman yang harus saling dijaga, ya, saling menghormati hak-hak. Ya, jadi mari kita ikuti aturan bernegara. Contoh sederhana nanti aturan sekolah, ya. Jadi kalau apa yang diminta oleh Bapak Ibu gurunya,
apa yang menjadi larangan sekolah, ya. Nah, itu sebagai latihan, proses latihan untuk diri kita, ya, terutama kalian yang masih usia remaja, ya, akan menginjak nanti remaja, kemudian pemuda, dewasa, dan akan berputar, akan menjadi orang tua, ya, seperti kami ini nanti, ya. Maka contoh pengalaman, kebiasaan itu sangat banyak mewarnai diri kita. Makanya sekali lagi, ya, manfaatkan waktumu, kesempatanmu, sehatmu ini, mari dengan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif, ya. Karena secara logika normal pun orang yang berbuat baik tentu banyak nilai plusnya. Disayang teman, sayang orang tua, suruh masuk, ya. Kalau dilihat di jalan, ya, kita rapi, sopan, ya. Maka oleh masyarakat, ya, atau orang yang melihat perilaku kita, kalau kita berpenampilan rapi, maka dia secara tidak sadar akan mendoakan kita. Yuk, siapa yang punya anak yang baik, ya. Gitu. Ingat, salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang yang tidak terduga, yang kita tidak tahu, ya. Justru itu yang cepat dikabul. Makanya mari kita perbaiki perilaku, ya, karena perilaku kita itulah yang dinilai oleh orang lain, ya. Jadi hablum minan nas, berhubungan sama manusia, ya, mari kita usahakan, ya, selalu yang baik, positif, ya, ya, kita bisa mendapatkan doa dari mereka juga hal yang, ya, otomatis hubungan, ya, kita dengan yang muslim, istilahnya hablum minallah, hubungan dengan Khalik sang pencipta, otomatis kalau orang sudah menilai baik, insya Allah, ya, oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa akan mencatat sebagai amal ibadah kita. Jangan lupa, jangan selalu apa yang kita lakukan awali dengan niat ibadah, ya, sehingga kita dapat double-nya, ya, nilai baik dari semua manusia, kemudian nilai pahala pun, ya, sudah dicatat malaikat. Ya. Jadi walaupun kecil, ringan yang kita lakukan, tapi itu hal yang baik, positif, maka insya Allah bernilai tinggi di hadapan Tuhan yang kuasa. Maka selanjutnya, peran orang tua yang selanjutnya, orang tua harus memiliki semangat, sikap berdemokrasi. Keluarga adalah cermin negara, ya. Jadi orang tua yang dapat membangun budaya berdemokrasi dalam, ya, akan membawa pengaruh positif pada kesadaran kehidupan berbangsa. Dan artinya apa? Ya, contoh sederhana, misalkan kalau ada masalah di keluarga kita, ya, sampaikan ke orang tua kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, sampaikan apa adanya, jujur kepada orang, ya, jujur, ya. Kemudian diskusi bersama, mungkin sama ibu, sama bapak, ya. Kemudian anak-anaknya berkumpul, ini kalau ada masalah seperti ini gimana sih caranya, gimana solusi, ya. Jadi sekali lagi, mari kita belajar membudayakan sikap demokrasi. Selanjutnya, sosialisasi kesadaran berbangsa melalui pergaulan. Ya, ini luar biasa dampak. Jadi selama kita bermain, berteman, bergaul, ya, mari kita membiasakan, sekali lagi, memberikan keteladanan dalam hal yang positif, ya. Kemudian semangat berdemokrasi tadi. Jadi dengan teman kita yang banyak ragamnya, ya, banyak macamnya, dari suku, agama, warna kulit, ya, kemudian kondisi fisik, kondisi ekonomi, banyak ragam, ya.
satu kata kunci paling tidak adalah rasa bersyukur, ya, bersyukur. Jadi kalau ilmu padi itu ilmu semakin berisi semakin merunduk, ya. Jadi jangan terlalu mendongak. Ya, artinya apa? Ya, kita melihat teman kita punya mobil, ya, kita yang sakit tangan, ya, kok dia bisa punya mobil, kok saya tidak? Stres, pineng, ya, sakit otak, sakit batuk. Nah, yang rugi siapa? Kita sendiri, ya. Padahal kalau kita pandai bersyukur, ya, oh itu kita langsung berpikir positif. Jadi husnuzon, bahasa yang muslim tuh husnuzon, berbaik sangka dulu, ya. Oh, teman itu punya mobil duluan, dia punya rezeki, ya, punya rezeki lebih, ya, nggak masalah. Saya mungkin belum waktunya, belum bisa bawa, jangan-jangan kalau saya punya mobil saya akan sombong, dan seterusnya, ya. Terus berpikir positif sambil kita berusaha, ikhtiar, ya, ikhtiar terus, ya. Bagi kalian, ya, yang masih sebagai pelajar, jadi semangat tuh belajar terus bagaimana caranya supaya saya pintar, bagaimana caranya supaya saya kemudian nanti bisa mandiri, cepat kerja, kemudian memperoleh penghasilan, ya. Jadi usahakan, ya, kita berbuat yang terbaik, ya, dalam sesuai dengan aturan, ya, koridor hukum bangsa, koridor hukum, ya, di sekolah. Jadi mari sekali lagi, yang penting kita udah berusaha semampunya, ya, semampunya. Usaha yang terbaik semampunya, tetap kemudian dalam sesuai dengan jalur-jalur aturan. Ya, insya Allah, ya. Kemudian sosialisasi melalui organisasi. Nah, ini juga kata organisasi ini mungkin saja dulu di SD pernah ikut kegiatan kelompok apa, ya. Kalau nanti di sekolah, di SMP 6, kalian akan mengenal OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Banyak sekali kegiatan nanti, ya. Salah satunya itu akan melatih diri kita untuk berani tampil di depan, berlatih diri kita untuk bisa lancar komunikasi, dilihat orang banyak, dan melatih diri kita untuk menjadi seorang calon pemimpin, ya. Asalkan nanti yang ikut aktif organisasi harus bisa pandai-pandai membagi waktu, ya. Jadi biasanya yang sibuk organisasi, keasikan sibuk organisasi, lupa PR-nya, lupa belajarnya, ya. Nah, ini hati-hati. Ingat tugas pokok kalian, cari ilmu sebanyak-banyak, pengalaman sebanyak-banyaknya, dan prestasi, ya. Prestasi, ya. Jadi silahkan, walaupun prestasi ini bisa, ya, secara umum dikelompokkan dua, prestasi akademik dan non akademik. Ya, yang prestasi akademik, pintar otaknya, lanjutkan. Walaupun aktif organisasi, tetap ini juga tetap yang terbaik. Kemudian prestasi non akademik, ini mungkin prestasi bidang olahraga, seni, ya, kaligrafi, ngaji, melukis, ya. Yang non akademik boleh silakan aktif organisasi dan itu juga tetap berprestasi, ya. Sehingga kalian nanti, harapan kami Bapak Ibu guru di Spena ini mengangkat sekolah kita untuk Spena makin jaya. Ya, kemudian dari yang terakhir mungkin ini, ya, sosialisasi kesadaran berbangsa ini juga bisa
melalui media massa, ya. Jadi media-media ini luar biasa sekarang perkembangannya, ya, termasuk teknik kita yang sekarang ini istilahnya daring, ya, belajar daring, belajar dalam jaringan, ya. Nanti kalau memang sudah new normal, ya, masa COVID ini, ya, kita akan belajar luring, luar jaring, macam-macam istilahnya, ya. Nah, harapan kami sebenarnya kepingin cepat ketemu dengan, ya, supaya bertatap muka langsung, pingin tahu, ya. Cuman karena kondisi, ya, masa pandemi ini, kita sama-sama belajar melalui daring. Ya, jadi ini terakhir. Maka nanti kalian, ya, Pak Guru akan memberikan tugas, ya. Nah, ini tapi ini tolong diperhatikan, sifatnya tidak wajib. Kenapa? Karena ini Pak Guru berharap, karena ini ya. Jadi karena kita sekarang, ya, dengan kondisi ini, ya, masa COVID ini, kita mungkin akan kebanyakan, ya, akan belajar daring. Maka pembiasaan awal dari Pak Guru, ini tugasnya, ya. Nanti sifatnya sekali tidak wajib dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 25 jam 8.30, ya. Apa sih tugas-tugasnya? Ini dia, ya. Jadi pertama, kalian saya harapkan bisa menguraikan ulang arti atau makna kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Yang kedua, tuliskan nama lengkap pencipta lagu Indonesia Raya dan bangun pemuda-pemudi yang tadi kita nyanyikan bersama. Ingat ya nama lengkapnya. Kemudian yang ketiga, sebagai pelajar atau pemuda, Pak Guru pengen tahu, ya, apa sih, ya, sikap yang akan Anda lakukan, ya, terutama kepada, ini soalnya ada 4 pilihan. Pertama, untuk diri sendiri, kemudian terhadap orang tuamu, yang ketiga teman-temanmu, maka yang terakhir kemudian untuk sekolah kita di SMP Negeri 6 Mataram. Kira-kira apa bayangan kalian, apa yang akan kalian lakukan, ya. Jadi sebagai seorang pelajar untuk mengisi masa kemerdekaan hasil perjuangan dari pahlawan. Jadi nanti tugas ini silakan bagi yang sudah bisa, ya, ahli dalam Google Form, maka saya harapkan menyelesaikan tugas ini, ya. Atau yang memang mau belajar, sekali lagi, ya, ini pengen tahu rasa atau motivasi belajar kalian untuk IT, ya. Jadi zaman now, ya, bukan sudah zamannya Pak Guru, zaman old, ya. Zaman now sudah zaman IT, ya. Revolusi industri 4.0, 4.2, sudah macam-macam istilahnya. Intinya adalah penguasaan teknologi, ya. Jadi silakan, harapan saya yang belum bisa semangat belajar, ya, terutama terkait dengan materi, ya, menyelesaikan soal di dalam Google Form. Nah, bagi yang belum bisa, oke, enggak apa-apa, ya. Makanya saya tuliskan tugas ini sifatnya tidak wajib. Sekali lagi, yang sudah bisa dan mau belajar, saya berharap tugas ini diselesaikan. Link tugasnya sudah ada di bawah, ya. Silakan, ya. Jadi Pak Guru tunggu sampai hari Jumat. Akhirnya, ya, materi Pak Guru saya cukupkan. Jadi mohon maaf, ya, sudah selama penyampaian materi mungkin ada salah ucap, salah kata, salah gaya dari Pak Guru. Maaf, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi.